Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrianti Cas dari kelas akuntansi 18C. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari pertemuan ke-14 dan 15, yaitu utang antar perusahaan. Perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Adapun contoh soalnya yaitu PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250.000 rupiah. Tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20%. Dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto unamortisasi 300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli, jatuh tempo obligasi pada 1 Januari 2022. Nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar yaitu 10 juta. Diskonnya yaitu 300.000 dan hasilnya yaitu nilai buku 9.700.000. Amortisasi diskon 300.000 per 5 yaitu 60.000 per tahun. Dan hasilnya bisa kita lihat pada tabel. Pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% obligasi dengan harga 5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, PT Induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi. Obligasi yaitu 50% dikali 10 juta dikurang 300.000. Yang hasilnya yaitu 4.850.000. Harga beli senilai 5.150.000 dan hasil dari rugi konstruktif yaitu 300.000. Rugi akan diakui per bagian 300.000 per 5 tahun yaitu 60.000 per tahun. Yang kedua, PT Anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasi yaitu 5 juta, harga jual 5.150.000 dan hasil preminya yaitu 150.000. Premi obligasi diamortisasi 150.000 per 5 yaitu 30.000 per tahunnya. Yang ketiga, selama tahun 2017, PT Anak akan mencatat beban bunga sebesar 10 juta dikalikan dengan 10% yang hasilnya yaitu 1 juta, yang akan ditambahkan dengan amortisasi diskon sebesar 300.000 per 5 yang hasilnya yaitu 60.000, beban bunganya yaitu 1.060.000. 50% untuk PT Induk yaitu 50% dikali 1.060.000 yang hasilnya yaitu 530.000. Yang keempat, PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017. 5 juta dikalikan dengan 10% yang hasilnya 500.000 akan dikurangi dengan amortisasi premi yang sebesar 30.000 dan hasil pendapatan bunganya yaitu 470.000. Selanjutnya, misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk sebagai berikut. 90% dari kepemilikan anak dikalikan dengan 750.000 yang hasilnya 675.000. Rugi konstruktif dalam kurun 90% dikalikan dengan 300.000 yang hasilnya yaitu 270.000. Dan rugi konstruktif per bagian 60.000 dikalikan 90% yang hasilnya 54.000. Pendapatan investasi dari PT Anak yaitu 459.000. Investasi saham pada PT Anak yaitu 675.000 dalam posisi debit. Dan kredit pada laba dari PT Anak yaitu 675.000. Mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017. Laba dari PT Anak 275.000. Investasi saham pada PT Anak dalam posisi debit
sebesar 675.000. Laba dari PT Anak di posisi kredit dengan nominal 675.000. Mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017. Laba dari PT Anak dalam posisi debit senilai 270.000 dan investasi saham pada PT Anak di posisi kredit dengan nilai 270.000. Adjust 90% rugi konstruktif pembelian obligasi. Investasi pada PT Anak pada posisi debit senilai 54.000 dan laba dari PT Anak di posisi kredit sebesar 54.000. Adjust 90% dari pengakuan perbagian rugi konstruktif. Selanjutnya, PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017, yaitu 11.250.000 dikalikan dengan 90%, yang hasilnya 10.125.000. Laba dari Anak sebesar 459.000. Hasil yang diperoleh yaitu investasi saham pada PT Anak sebesar 10.584.000. Selanjutnya, menghitung bagian kepentingan non-pengendali. Laba PT Anak sebesar 750.000, rugi konstruktif yang nilainya berkurang yaitu 300.000, pengakuan rugi konstruktif per bagian 60.000 dan hasilnya yaitu laba bersih PT Anak sebesar 510.000. Bagian non pengendali 510.000 dikalikan dengan 10% yaitu 51.000. Selanjutnya yaitu PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017. Nilai nominal yaitu 10 juta, amortisasi diskon OB 300.000 dikurangkan dengan 60.000 yang hasilnya 240.000. Hasil akhir yaitu nilai buku obligasi yaitu sebesar 9.760.000. Bagian untuk PT Induk 9.760.000 dikalikan dengan 50%, hasilnya yaitu 4.880.000. Selanjutnya yaitu PT Induk mencatat investasi obligasi. Investasi obligasi 1 Januari 2017 sebesar 5.150.000. Amortisasi premium OB sebesar 30.000 yang dikurangkan dengan hasilnya yaitu investigasi obligasi 31 Desember 2017 tersebut sebesar 5.120.000. Akun resiprokal 31 Desember 2017. Silakan lihat pada tabel. Jurnal eliminasi rugi konstruktif dari penarikan obligasi yaitu 300.000, pendapatan bunga yaitu 470.000, 10% utang obligasi sebesar 4.880.000 pada posisi debit. Investasi obligasi pada PT Anak yaitu 5.120.000 dan beban bunganya yaitu 530.000 pada posisi kredit. Jurnal eliminasi. Yang pertama, rugi konstruktif dari penarikan obligasi 240.000, 50% utang obligasi sebesar 4.880.000 pada posisi debit. Investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000 pada posisi debit. Rugi konstruktif sebesar 60.000, pendapatan bunga 470.000 pada posisi debit. Beban bunga sebesar 530.000 pada posisi kredit. Selanjutnya laba dari PT Anak sebesar 459.000, laba non pengendali 51.000 pada posisi debit, ekuitas non pengendali 51.000 dan investasi pada PT Anak 459.000 di posisi kredit. Selanjutnya saham PT Anak sebesar 10 juta, laba ditahan PT Anak sebesar 1.250.000 pada posisi debit. Investasi pada PT Anak sebesar 10.125.000 dan ekuitas non pengendali sebesar 1.125.000 di posisi kredit. Selanjutnya utang bunga 250.000 di posisi debit dan piutang bunga sebesar 250.000 di posisi kredit. Dan hasilnya bisa Anda lihat pada tabel berikut. Sekianlah penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.